Halo NDG Peoples, apa kabarnya hari ini? Kita semua pasti pernah ya ada di satu titik di mana sebuah relasi itu rasanya mentok. Bahkan bikin frustrasi. Rasanya kayak, aduh, mau menyerah aja. Nah, materi dari NDC Revive yang kita bedah hari ini menawarkan sebuah kunci yang mungkin berlawanan dengan intuisi kita. Jangan lari dari ketidaknyamanan itu. Konsepnya uncomfortable love atau ya, kasih yang tidak nyaman. Misi kita hari ini adalah mencari tahu apa benar rasa tidak nyaman ini justru jalan keluar yang kita cari. Intinya semua terangkum di ayat hafalan kita, 1 Yohanes 4 ayat 11. Intinya sederhana tapi wah kuat banget. Kalau Tuhan saja begitu mengasihi kita, sudah seharusnya kita juga saling mengasihi. Dan konsep ini langsung menantang ya. Karena biasanya kan, saat sebuah hubungan terasa nggak nyaman, nasihat pertama yang kita dengar itu, tinggalkan saja, cari kebahagiaanmu, gitu. Pat. Jujur, waktu saya pertama baca konsep ini, reaksi pertama saya itu, wah ini berat banget. Siapa juga yang mau sengaja cari ketidaknyamanan dalam relasi? Kedengarannya kayak resep buat sakit hati kan? Saya juga mikir gitu awalnya. Rasanya berlawanan dengan semua nasihat populer. Tapi, nah, disitulah letak perbedaannya. Ini bukan bicara soal bertahan dalam relasi yang abusif atau toksik. Sama sekali bukan. Ini tentang berani menghadapi gesekan-desekan yang normal dengan orang-orang baik di sekitar kita. Pasangan, keluarga, teman gereja. Standar yang dikasih di Yohanes 13 ayat 34 itu bukan tentang jadi keset, tapi tentang menjadi inisiator dalam kasih. Kita yang mulai duluan, bahkan saat perasaan kita sama sekali nggak mendukung. Saya ngerti. Ini kayak pelatih gym yang baik ya. Mereka nggak akan kasih kita beban yang ringan terus-terusan kan? Nggak akan. Nggak nyaman, karena disitulah kekuatan baru terbentuk. Kayaknya relasi kita ini gym spiritual kita ya? Analogi yang pas banget. Pertumbuhan otot itu terjadi saat serat-seratnya rusak, terus dipaksa memperbaiki diri jadi lebih kuat. Pertumbuhan karakter juga begitu. Tapi tetap aja sih, standar untuk jadi inisiator itu luar biasa tinggi. Rasanya hampir mustahil dilakukan manusia. Tapi yang menarik, materi ini langsung menunjuk ke sebuah contoh ekstrim yang jadi fondasinya, yaitu dari Roma 5 ayat 8 kan? Betul sekali. Di situ dikatakan bahwa Allah menunjukkan kasih-Nya justru ketika kita masih dalam keadaan berdosa. Bukan pas kita sudah baik, bukan saat kita sudah minta maaf. Justru di titik terendah kita. Iya, di titik terendah kita. Ini membalik total logika duniawi. Kasih-Nya itu mendahului pertobatan kita. Bagian ini yang bikin saya benar-benar klik. Selama ini saya selalu mikir, kita harus pantas dulu baru dikasihi. Atau ya setidaknya menunjukkan niat baik gitu. Tapi ide bahwa kasih itu datang justru saat kita di titik terendah, itu mengubah segalanya. Artinya, kemampuan kita untuk mengasihi saat tidak nyaman, itu bukan dari kekuatan kita sendiri dong. Tepat. Poin utamanya adalah kita bisa melakukannya karena kita sudah menerimanya terlebih dahulu. Itu sebuah respons. Respons atas anugerah yang sudah kita terima, bukan usaha dari kekosongan. Kasih Tuhan itulah yang mengisi tangki kita. Jadi kita punya sesuatu untuk diberikan saat kita merasa nggak mampu atau nggak mau. Oke. Saya paham soal kasih Tuhan yang jadi sumber kekuatan kita. Tapi, secara praktis nih, bagaimana kita membedakan antara uncomfortable love yang membangun ini dengan relasi yang memang nggak sehat dan harusnya kita tinggalkan? Bukankah ada batasan di sana? Pertanyaan yang sangat penting. Kuncinya itu ada di tujuan dari ketidaknyamanan itu. Dalam uncomfortable love, gesekan yang terjadi dipakai Tuhan untuk membentuk kita, untuk menumbuhkan kesabaran, kerendahan hati, penguasaan diri dalam diri kita. Saya jadi ingat waktu harus kerja bareng orang yang gaya komunikasinya beda banget. Setiap hari rasanya kayak nginjak duri. Tapi setelah beberapa bulan saya sadar, loh, saya jadi pendengar yang jauh lebih baik dan nggak gampang berasumsi. Ketidaknyamanan itu ternyata latihan yang saya nggak tahu saya butuhkan. Jadi, poin utamanya bukan sekedar sabar aja pas ada masalah. Poinnya lebih dalam. Konflik atau gesekan dalam relasi itu bukanlah gangguan dalam proses pertumbuhan, melainkan bahan bakarnya. Tanpa gesekan itu, kita sebenarnya nggak bertumbuh sama sekali. Persis. Jadi jika Anda berada dalam situasi yang tidak nyaman, tapi Anda lihat Tuhan sedang membentuk karakter Anda jadi lebih baik, nah itu gym spiritual Anda. Tapi kalau situasinya secara konsisten merusak, menghancurkan, dan nggak ada ruang untuk pertumbuhan ilahi, disitulah kita perlu cari pertolongan dan hikmat untuk menetapkan batasan yang sehat.
Luar biasa. Jadi, rangkumannya, untuk bertumbuh dalam relasi, kita harus bersedia keluar dari zona nyaman. Bukan buat menyiksa diri, tapi untuk mengizinkan Tuhan membentuk kita lewat orang lain. Sambil belajar mengasihi tanpa syarat, menerima perbedaan dengan rendah hati, dan berkorban tanpa menuntut balasan. Dan sebagai penutup dari Revive hari ini, ada sebuah pemikiran untuk Anda bawa pulang. Kasih yang membentuk kita jarang terasa nyaman. Justru kasih yang menantang ego dan menuntut pengorbanan itulah yang menumbuhkan kedewasaan. Jadi pertanyaan untuk Anda renungkan. Relasi mana dalam hidup Anda yang saat ini terasa tidak nyaman? Mungkinkah itu adalah tempat di mana pertumbuhan sejati sedang menanti Anda? Terima kasih telah bergabung. Untuk bergabung dalam Core NDC, Anda bisa mengunduh aplikasi NDC di Google Store. Have a blessed day.